Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dari kelas 4E akan menjelaskan laporan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampunya yaitu Pak Apriyado Fautama, MKOM. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Sugeng Iman Santosa dengan NPM 191063311700048. Lalu ada Wahyu Rahayu dengan NPM 1910631170052. Lalu ada M. Randy Bagus Priyawan dengan NPM 191063311700092. Lalu dengan saya sendiri Mahesa Erlangga dengan NPM 191063311700093. Dan di sini ada Tegar Putra Perkasa dengan NPM 1710633117022. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini proyek kami itu adalah perancangan sistem penilaian siswa pada sekolah yang berbasis web. Nah, latar belakang dari proyek kami ini yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Selain digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data komputer, juga dapat digunakan untuk mendukung penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Begitupun dalam bidang pendidikan, terutama pada sekolah, karena sekolah yang membangun dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Maka sekolah juga harus menerapkan teknologi tersebut. Hal ini juga termasuk dalam Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, di masa pandemi virus corona ini, masyarakat diharuskan untuk tetap tinggal di rumah saja dan sekolah pun ditutup. Penilaian hasil belajar siswa atau rapot biasanya kurang efektif dalam pembagiannya, sehingga hasil belajar siswa justru tidak tersampaikan kepada orang tua atau wali murid dengan baik. Nah, pada saat ini di salah satu SMP di Indramayu, pengolahan atau sistem penilaian data nilai siswanya sudah berjalan dengan semi terkomputerisasi, tetapi masih terbatas dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, hal ini akan mengakibatkan jika data nilai siswa terjadi perubahan yang tidak disengaja akan mempengaruhi data yang lainnya juga dan dapat menimbulkan kehilangan atau masalah dalam penilaian siswa tersebut dicatat dan disimpan dengan cara yang konvensional. Nah, lalu di sini kami mempunyai tujuan dari proyek kami ini, yaitu dilakukannya penilaian ini diharapkan mengubah sistem penilaian siswa yang saat ini berjalan secara semi terkomputerisasi menjadi sistem yang sepenuhnya dilakukan secara komputerisasi, yaitu sebuah sistem yang berbasis web dan dapat diakses secara online, sehingga proses pengolahan nilai siswa tidak memakan waktu yang lama dan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, sedangkan untuk metode perancangan sistemnya menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Dan untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP serta MySQL dalam pembuatan database-nya. Nah, dengan diterapkannya sistem yang berbasis website ini, maka diharapkan dapat mempermudah dalam proses penilaian siswa yang dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Lalu pada proyek ini, pertama kami membuat desain UML-nya. UML atau Unified Modeling Language ialah bahasa pemodelan khusus untuk sistem atau perangkat lunak dengan paradigma berorientasi objek. Nah, pemodelan atau modeling sebenarnya digunakan khusus untuk menyederhanakan berbagai kendala yang kompleks, sehingga nantinya itu mudah untuk dipelajari dan dipahami. Nah, menurut Herlawati, UML ini memiliki 9 atau 8 jenis atau bentuk. Namun dari sejumlah jenis tersebut, use case dan activity diagram adalah yang paling sering digunakan. Sebagai tambahan, beberapa laporan juga menyertakan sequence diagram.
Nah, berikut ini kami akan menjelaskan beberapa desain UML yang sudah kami buat untuk proyek ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu M. Randy Bagus Priawan. Kepada M. Randy dipersilakan. Izin masuk untuk use case diagramnya. Untuk siswa di sini aktor siswa dia bisa melihat nilai, login. Sebelum login dia wajib verifikasi paspor. Nah, misalkan sudah login dia bisa melihat nilai, bisa profil. Begitupun juga kepala sekolah, dia harus login dan verifikasi paspor terlebih dahulu baru bisa afirmasi nilai. Dan guru sama pun, kalau dia wajib login baru bisa mengakses manajemen nilai dan manajemen siswa. Untuk selanjutnya, di sini ada activity diagram untuk login siswa ya. Di sini aktor siswa itu login dan dia menginput username dan password. Kalau misalkan dia benar, dia langsung sistem menampilkan menu utama. Kalau tidak, login lagi dan siswa memasukkan input username dan password. Selanjutnya, nilai siswa. Untuk nilai siswanya, langsung siswa mengklik nilai siswa, lalu sistem menampilkan nilai siswa dan siswa bisa print nilai siswa dan menampilkan nilai siswa dalam bentuk format PDF. Untuk manajemen profil siswa mengklik manajemen profil dan sistem menjawab dengan menampilkan profil, langsung siswa bisa mengedit profil. Ini untuk logout siswanya, siswa logout langsung sistem logout. Login gurunya sama seperti guru. Login gurunya sama seperti siswa. Kayak login dulu, menginput, kalau misalkan benar menampilkan menu utama, kalau tidak kembali lagi di login. Manajemen siswanya, guru mengeklik manajemen siswa, langsung sistem menjawab dengan menampilkan data siswa, langsung guru bisa mengedit manajemen siswa. Untuk manajemen nilainya sama kayak guru mengklik manajemen nilai dan sistem menampilkan data nilai siswa, langsung guru bisa mengedit manajemen nilai. Next. Ini buat logoutnya sama seperti siswa juga, langsung guru mencet logout, langsung ke logout dengan sistem. Next. Untuk login kepala sekolah sama juga kayak guru, sama juga kayak siswa. Dia login dulu, masukkan input username dan password, langsung menampilkan data rapor siswa. Kalau benar, kalau salah kembali lagi di login. Di sini afirmasinya langsung menampilkan data siswa, langsung kepala sekolah bisa mengafirmasi nilainya. Nah, ini untuk logout kepala sekolah sama seperti guru dan siswa, sistem langsung menjawab sistem logout. Untuk ketiga sekwennya, sekian login. Siswa dari aktor siswa itu masuk ke menu login. Habis menu login, dia tuh memvalidasi dulu di database. Kalau benar, dia akan masuk ke login juga. Kalau salah dia balik. Kalau benar, dia masuk ke menu siswa. Kalau salah, dia balik ke menu login. Next. Untuk siswa edit profile, dia aktornya lagi di menu siswa, langsung mencet menu profile, mengambil data indeks di profile. Mengambil data di profil siswa, langsung diproses sama profile,
dan kalau misalkan berhasil langsung ke menu edit, dan kalau menu editnya kelar langsung di save ke profil siswa. Next, untuk siswa raport dia siswa raport ke menu siswa, menu nilai. Dan menu nilai ini dia mengambil data di nilai siswa, habis nilai siswa diproses dinilai dan langsung bisa diambilkan hasil nilai PDF-nya. Next, untuk logoutnya langsung siswa menu logout langsung validasi logoutnya, proses untuk logout. Untuk loginnya sama seperti siswa juga, guru juga sama. Awal-awal guru masuk ke menu login dan itu masuk ke menu login dan mengambil data dari data guru dan validasi itu untuk prosesnya. Dan kalau benar dia masuk ke menu guru, kalau salah dia balik ke menu login. Oke, next, guru manajemen nilai. Guru masuk ke menu manajemen nilai, dan manajemen nilai ini diambil data dari data nilai dan diproses dinilai, dan nanti bakal di show di menu edit. Dan misalkan menu editnya sudah kelar, dia akan di save langsung ke data nilai. Guru manajemen siswa, langsung guru ke menu manajemen siswa. Dan manajemen siswa ini sama dari yang sebelumnya, data dari data siswa diproses di siswa tuh langsung ke menu edit kalau misalkan sudah dapat datanya, dan menu edit kalau misalkan sudah diedit dia langsung dicek ke data siswa. Next, ini guru logout. Kalau logout guru langsung menu logout langsung validasi. Next, kepala sekolah login. Sama seperti guru juga, siswa juga sama seperti yang di gambar ini. Kepala sekolah di menu login dia akan mengambil data di data kepala sekolah dan validasiin. Kalau benar dia masuk ke menu kepala sekolah, kalau salah menu login. Next lagi, untuk kepala sekolah afirmasinya di menu kepala sekolah langsung ke menu manajemen nilai. Nah, kalau menu manajemen nilai ini ngambil data dari data nilai, dinilai itu diproses. Dan kalau misalkan langsung ke menu, kalau misalkan dapat datanya langsung ke menu afirmasi, dia akan muncul semua. Dan kalau misalkan kedua iya atau tidak, tetap di save di data nilai. Nah, ini kepala sekolah logoutnya. Untuk kelas diagram yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Rahayu. Untuk dipersilakan Wahyu Rahayu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan ya kelas diagramnya. Jadi perlu diketahui dulu, kelas diagram itu sejenis UML ya, yang menggambarkan sistem ya, struktur sistemnya, yang meliputi ya ada nama kelasnya, atribut, metode, dan hubungan antar objeknya. Nah, di sini tuh kita ada beberapa kelas ya. Di sini memiliki atribut ya masing-masing, dengan juga memiliki metode ya. Dan ini sudah terkorelasi ya antara kelasnya. Oke, selanjutnya ya. Di sini kita akan bahas nih. Di sini ada statement diagram. Jadi state machine diagram ya. Jadi itu adalah jenis diagram yang digunakan dalam ilmu komputer dan bidang terkait untuk menggambarkan perilaku sistem. State diagram mengharuskan sistem yang dijelaskan terdiri dari sejumlah negara terbatas. Kadang-kadang ini memang masalahnya. Nah, sementara di lain waktu ini ada abstraksi yang masuk akal. Nah, jadi kayak gini nih. State machine
login siswa ya. Jadi pertama login siswa itu awalnya itu masuk ke visit login page. Nanti akan idle dulu, lalu menampilkan menu login ya, yang mana login ini dia itu kita harus menginputkan username dan password ya, dan akan terjadi ya state atau keadaan username dan password telah diinputkan. Nah, kalau misalkan inputnya itu tidak valid, maka loginnya gagal. Nah, jadi bakalan ditolak tuh user dan passwordnya. Tapi kalau valid, dia itu login sukses dan menampilkan menu utama, menu siswa ya. Lalu dia akan diakhiri ke state final. Lalu selanjutnya state machine login guru ya. Seperti sebelumnya, pertamanya juga sama, masuk ke visit login page. Nanti akan idle dulu, lalu menampilkan menu login seperti tadi. Lalu user akan menginputkan username dan passwordnya. Nah, kalau valid dia diterima, kalau enggak dia bakal ditolak. Lalu login sukses kalau valid ya. Lalu tampil ke menu guru. Lalu diakhiri oleh final state. Lalu selanjutnya state machine login kepala sekolah. Jadi sama juga kayak tadi, kita masuk ke visit login page-nya, idle dulu, lalu login ya, masuk ke halaman login. Nah, loginnya ini kita masukin kayak tadi, username dan password. Kalau valid, dia terima, kalau enggak, dia bakal ditolak, balik lagi ke loginnya. Lalu, kalau misalkan valid, masuknya ke menu kepala sekolah, lalu diakhiri oleh final state. Selanjutnya di sini kita punya sistem state machine logout siswanya ya. Jadi pertama siswa itu milih logout ya, lalu idle dulu, menampilkan pop up logout ya. Lalu logout, konfirmasi logout. Lalu kalau misalkan itu langsung aja ya, logout sukses dan final. Selanjutnya untuk state machine logout si guru, pertama juga sama, milih menu logoutnya, milih logout, lalu idle dulu, menampilkan pop-up logout, konfirmasi logout, lalu logout kan sukses dan final state. Lalu selanjutnya untuk state machine logout kepala sekolah, jadi pertama juga sama, memilih logout, terus idle dulu, lalu menampilkan pop-up logout, lalu habis itu langsung konfirmasi logout sukses dan final state. Ya, di sini state machine nilai siswa. Jadi nilai siswa itu pertama memilih menu nilai siswa, lalu idle dulu nanti. Nah, lalu kalau udah begitu nanti menampilkan menu siswa, menu nilai siswa ya. Nah, nilai siswa ini bakalan tampil nih. Lalu diproses menampilkan nilai siswa nih sistemnya. Nah, lalu kalau habis itu siswa memilih print nilai, maka nanti akan print nilai siswa. Dan proses data nilai siswa selanjutnya ya ditampilkan lah dalam bentuk PDF. Lalu final. Nah, selanjutnya juga untuk manajemen profil ya. Di sini pertama memilih menu manajemen profil, idle dulu, lalu menampilkan manajemen profil, lalu proses data menampilkan profilnya. Lalu siswa memilih edit profile, lalu edit profile dan final. Okay. Nah, selanjutnya kita ada state machine manajemen siswa. Nah, di sini pertama itu memilih menu manajemen siswa, lalu idle dulu, lalu menampilkan manajemen siswa. Nah, manajemen siswa sudah tampil, lalu diproses data, menampilkan data siswa, lalu guru memilih edit manajemen siswa, lalu edit manajemen siswa, dan final. Selanjutnya state machine manajemen nilai. Ya, di sini sama kayak tadi, memilih menu manajemen nilai dulu, idle, menampilkan manajemen nilai, lalu manajemen nilai akan tampil, diproses, lalu menampilkan data nilai siswa, lalu guru memilih edit manajemen nilai, lalu edit manajemen nilai, dan final. Dan selanjutnya state machine afirmasi nilai.
Nah, di sini afirmasi nilainya pertama sistem menampilkan data nilai siswa, lalu menampilkan data nilai siswanya, lalu kepala sekolah afirmasi nilai, dan akan ke kondisi afirmasi nilai dan final. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan deployment diagram. Nah, dari deployment diagram itu salah satu ya model diagram dalam UML yang mengarahkan artefak dalam Node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan, memspesifikasikan, dan mendokumentasikan proses yang terjadi pada suatu sistem. Menampilkan perangkat lunak berbasis objek oriented yang akan dibangun. Tujuan atau fungsi dari deployment diagram yaitu untuk menggambarkan atau memvisualisasikan secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem atau software. Nah, di sini itu deployment diagram dari web platform ini yang kita rancang. Di sini pertama ada 2 device ya. Di sini kita bisa 2 device. Di sini ada OS Windows, lalu ada OS iOS, ada OS Android dan iPhone. Lalu selanjutnya akan diarahkan ke suatu media ya berupa internet atau di sini itu LAN, dan ada juga pakai ISP atau Internet Service Provider. Lalu setelah itu bakal digabung, di-merge ke web browser untuk diolah ya. Nah, di sini tuh interface dari webnya itu terdiri dari HTML5, CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, lalu diproses lah ya dengan server sekolah dengan ERD DMS, dan device-nya itu di sini kita pakai MySQL yang terdiri dari database siswa, database guru, database kepala sekolah. Ya, selanjutnya kita masuk ke communication diagram. Communication diagram itu memodelkan interaksi antar objek atau bagian dalam istilah pesan berurutan. Di diagram komunikasi mewakili kombinasi informasi yang diambil dari kelas, sequence, dan use case. Diagram yang menggambarkan struktur, statis, dan perilaku dinamis suatu sistem. Communication siswa login nih kayak gini. Jadi ini tuh dijelasin lagi ya, dari sequence dia dijelasin lagi. Di sini itu interaksinya. Jadi pertama siswa login, lalu ke sini nih menu login ya. Lalu kita ketik ini validasi, lalu kita ke get ya, jadi get dapat data siswanya. Setelah itu di redirect ke menu siswa. Lalu kalau misalkan gagal, di redirect ke menu login. Lalu selanjutnya communication siswa logout ya. Di sini kita kalau misalkan siswanya logout, dia bakalan ke logout nih, mesti logout. Lalu ke bawah dari menu logout, lalu logout dan tervalidasi. Nah, selanjutnya communication siswa edit profile. Jadi siswa itu pertama dia punya fungsi ini show ya, show menu siswa, lalu show menu profile, lalu index. Nah itu indeksnya ntar dia mengarah ke profile. Lalu ke get ya, get data siswanya. Lalu selanjutnya dia bakalan di show menu editnya. Lalu terakhir di save. Nah, selanjutnya kita di sini ada communication siswa raport. Jadi pertama siswa itu dia itu show, nanti bakalan ke menu siswa, lalu di show lagi. Nah nanti bakalan masuk ke menu nilai. Nah lalu dia akan ngambil indeksnya, ke nilai, ke boundary nilai, lalu akan di get ke nilai siswa ya, ke entitas nilai siswa, lalu akan di redirect ke hasil nilai PDL. Nah, selanjutnya ada communication guru login ya. Pertama guru itu login, nah nanti akan ke boundary menu login, lalu divalidasi, masuk ke proses validasi. Nah di situ bakalan di get ya ke entitas data guru. Lalu selanjutnya akan di redirect ke menu guru. Nah kalau
Kalau gagal ya balik lagi ke menu login. Nah, selanjutnya ada communication guru, manajemen nilai. Nah, pertama guru itu show menu guru, lalu di show ke boundary ya menu manajemen siswa, lalu kan di index ke siswa, diproses ya, diproses, di get. Nah, nanti akan dapat nilai siswanya, lalu akan di show ke menu edit dan di save ke nilai siswa lagi. Nah, selanjutnya communication manajemen siswa. Nah, pertama guru itu show ke boundary menu guru, lalu di show lagi ke menu manajemen siswa, di indexing ke proses siswa. Nah, di situ bakalan di get data siswanya. Nah, selanjutnya akan di show ke menu edit, lalu akan di save ke data siswa. Selanjutnya communication guru logout ya. Guru pertama logout ke boundary menu logout ya, di sini prosesnya, lalu di logout dan tervalidasi. Selanjutnya ada communication kepala sekolah login. Pertama kepala sekolah itu login, nanti akan ke menu login, lalu tervalidasi ya, divalidasi dulu ke proses validasi. Nah, kalau udah di get data kepala sekolahnya. Nah, kalau udah dia bakal redirect ke menu kepala sekolah. Kalau gagal ya kembali lagi ke menu login. Lalu di sini communication afirmasi ya. Pertama kepala sekolah tuh show menu kepala sekolah, lalu di show lagi menu manajemen nilai, di indexing proses nilai, lalu di get data nilainya, lalu di indexing lagi ke afirmasi, lalu di save ke data nilai. Selanjutnya communication diagram logout kepala sekolah. Kepala sekolah itu logout, pertama logout menu logout ya, terus lagi habis itu dia di logout dan tervalidasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur database. Jadi di sini tuh kita punya struktur database yang terdiri dari tabel data siswa yang berupa database ya, itu database siswa, lalu tabel data guru, tabel mata pelajaran, tabel nilai yang berupa database guru, lalu ada tabel data kepala sekolah, tabel informasi sekolah, tabel akun, itu dipegang oleh database Kepsek atau kepala sekolah. Nah, di sini tuh kita ada database siswa ya. Nah, itu tabelnya data siswa ya, data siswa. Yang primary key-nya itu ID siswa. Di sini udah disebutkan ya. Sini ada atribut, tipe datanya, panjang karakternya, dan keterangannya udah ada ya. Lalu tabel mata pelajaran. Nah, nama database-nya itu database guru atau DP_guru. Di sini itu tabelnya itu terdiri dari data underscore pelajaran, lalu primary key-nya itu ID pelajaran. Nah, itu bakalan ada atribut juga, datanya apa, banyak karakternya, keterangannya apa. Nah, tentunya ada tabel akun. Tabel akun ini database-nya itu database kepala sekolah ya. Lalu tabelnya itu data akun, primary key-nya itu ID akun. Di situ udah juga ada ID atau atributnya ya. Tipe datanya, panjang karakternya berapa, keterangannya apa. Nah, selanjutnya kita di sini punya tabel ya, tabel guru. Di sini ada database guru, datanya data guru ya, ID ya. Primary key-nya itu ID guru. Ya, dia punya juga atribut, data, panjang karakternya berapa, keterangannya apa. Lalu di sini ada tabel guru juga. Di sini database-nya database guru ya, tabelnya data nilai. Lalu primary key-nya itu ID nilai. Dan di sini juga ada atribut, tipe data, panjang karakter, dan keterangannya. Selanjutnya sini kita punya tabel ya, tabel dari data Kepsek atau kepala sekolah ya. Database-nya itu database kepala sekolah .db_Kepsek. Dan di situ primary key-nya ID Kepsek. Selanjutnya sini kita punya tabel ya, tabel info sekolahnya ya. Database-nya database Kepsek,
lalu dia pada memilikinya ID sekolah dengan punya atribut juga, dia atributnya ada gitu, tipe datanya apa, panjang karakternya berapa, dan keterangannya apa. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sugeng, ya, dipersilakan. Oke, selanjutnya implementasi ya pada pemrogramannya. Di sini sebelumnya saya pernah membuat username masing-masing, yaitu username siswa, username guru, dan username kepala sekolah. Sekarang kita langsung mencoba username kepala guru dulu. Oke. Username guru yang saya pakai yaitu guru dengan nama Pak Nurjono. Maka username-nya adalah Nurjono dengan passwordnya guru. Oke, langsung ada tampilan selamat datang. Oke. Di sini ada fitur yaitu manajemen siswa sama manajemen nilai. Pada manajemen siswa tuh di sini tampil data siswa, beberapa data siswa tuh. Di sini ada ID, NISN, nama, kelas, username, dan password. Lalu kita bisa edit dan hapus. Sama kita juga bisa meng-add siswa. Oke, pada add siswa terdapat ID siswa, kolom pengisian ID siswa, NISN, nama, kelas, username, dan password. Oke, di sini saya contohkan satu yaitu ID siswa. Contohnya ada keterangannya, contohnya 07001, 07 yang dimaksud adalah kelas, 01 itu maksudnya absen. Berarti jika kita mencoba kelas 7 dengan absen 90. Lalu NISN-nya seperti di samping itu, dengan bintang-bintang itu adalah nomor absennya 90 ya. Lalu namanya kita bebas, namanya Ayu dengan kelas, karena contohnya itu 07 maka kelas 7. Username-nya kita bisa mengisi sendiri, Bumi Ayu. Oke, nah lalu di sini data berhasil disimpan ya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa kembali lagi ke menu manajemen siswa. Nah, di sini sudah tertambah tuh 0790 dengan Bumi Ayu kelas 7. Selanjutnya kita untuk mengedit ya. Di sini ada fitur edit. Untuk mengedit kita klik edit ini. Nah, di sini tampil ya. Nah, untuk bagian kelas kita harus mengisinya lagi karena jika tidak nanti akan kosong tampilannya. Oke. Nah, kita mau mengedit namanya Bumi Ayu. Jadi Bumi Tegarayu. Lalu kita klik edit. Data telah berhasil diubah ya. Oke. Nah, tampilan langsung ke daftar siswa. Nah, ini nih. Oke, Bumi Tegarayu. Selanjutnya menu manajemen nilai. Nah, pada manajemen nilai ini kita bisa menambahkan nilai-nilai siswa ya, untuk pembackupan nilai-nilai siswa. Contohnya di sini ada ID 11701, sebelah sini yang dimaksud adalah ID nilai, 7 itu kelasnya, 01 adalah absennya dengan nama Sugima Santosa, kelas 7 dengan nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, pramuka sebagai berikut. Lalu kita bisa mengedit, menghapus view dan add nilai. Kita coba add nilai. Nah, add nilai itu di sini ada banyak pilihan. ID nilai, NISN, nama siswa, kelas, tahun, semester, bahasa Indonesia. Ini untuk nilai. Lalu di sini sebelah kanan untuk nama gurunya. Nah, seperti contoh. Lalu pada bagian wali guru di sini nama gurunya. Lalu di sebelah kanan adalah NIP-nya, gitu. Nomor induk pegawainya. Sama dengan kepala sekolahnya namanya di sebelah kiri. Lalu pengisian NIP-nya sebelah kanan. Oke. Kita kembali lagi ke daftar nilai. Untuk bagian editnya juga sama tampilannya. Kita coba mengedit
siswa dengan nama Tretan Muslim. Nah, untuk di sini tampilannya seperti saat kita meng-add nilai, yaitu seperti berikut. Lalu pada bagian kelasnya kita juga harus mengisi lagi untuk agar tidak berubah menjadi kosong, dan bagian semester juga sama, kita harus memilih lagi. Nah, di sini sekarang saya mau ngedit nilainya, bahasa Indonesia 99 dan matematika 99. Lalu gurunya coba kita ubah menjadi Nurjono. Oke. Nurjono. Lalu kita edit. Nah, di sini edit data berhasil diubah. Oke. Nah, di sini bagi Tretan Muslim. Nah, karena di sini saya tadi tidak menginputkan, jadi kelasnya menjadi kosong. Lalu di sini nilai bahasa Indonesianya telah berubah dan nilai matematika juga berubah jadi 99 gitu. Untuk menghapusnya kita bisa ngeklik hapus ini. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Nah, data telah hilang. Oke. Selanjutnya saya keluar, saya logout. Nah, saya masuk lagi menggunakan ID-nya siswa, yaitu Coki Pardede. Kita masukkan username si siswa Coki dengan passwordnya Pardede. Masuk. Oke, selamat datang. Selamat datang. Nah, di sini tampil profil siswa dengan ID sekian, NISN sekian, kelas 9 tuh dengan username Coki dan passwordnya Pardede. Nah, di sini ada tulisan Coki Pardede juga. Nah, untuk mengedit kita bisa klik tombol edit profile ini. Nanti kita bisa mengedit NISN, nama, kelas, username dan password, tapi tidak untuk ID siswa. Selanjutnya untuk nilai. Nah, untuk nilai di sini hanya ditampilkan saja gitu, tidak bisa diedit. Di sini format penampilannya hampir sama seperti yang tadi saat kita memasukkan memasukkan nilai gitu, men-add nilai atau mengedit nilai. Cuman yang membedakan adalah tidak ada namanya kepala sekolah di bawah situ. Nah, di sini ada ID nilainya berapa, INISN-nya berapa, dengan nama siswanya Coki Pardede, kelasnya 9, semesternya 6, dengan nilai sebagai berikut. Oke. Lalu kita logout lagi, kita masuk menggunakan username kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kita mempunyai username Santoso, lalu dengan passwordnya adalah capsec. Nah, kita bisa ngeliat nih password capsec. Masuk, selamat datang. Oke. Nah, di sini ada ada afirmasi nilai ya. Nah, sebelum nilai itu terlihat di bagian siswa tadi, maka perlu afirmasi dari seorang kepala sekolah gitu. Jadi di sini ada ID siswa, ada ID nilai, ID nilai, nama, kelas, wali kelasnya, lalu statusnya, dan actionnya. Nah, di sini ada tulisannya publish dan pending ya. Kalau pending berarti kita belum memberi izin gitu atau mempublishnya. Nah, untuk yang publish berarti kita sudah mempublish. Nah, di sini juga ada actionnya itu sudah gelap, berarti dia sudah dipublish gitu. Sekarang kita mau publish sebelum Santosa, maka jika mau mempublish kita hanya tinggal klik publish, data berhasil diubah, oke. Nah, akan jadi seperti ini nih, berarti sudah dipublish itu, dan akan bisa dilihat di di bagian nilai siswa gitu. Oke, saya logout lagi. Nah, coba kita sekarang menggunakan username asal-asalan. Apakah bisa masuk? Oke, kita coba ya. Burjo, mantap. Nah, masuk. Nah, maka di sini username atau password salah. Itu. Seperti itu untuk implementasi pada websitenya ya. Untuk tampilan websitenya seperti itu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Randy. Silakan Randy. Ya, izin masuk untuk
penutupannya, untuk kesimpulannya berdasarkan laporan di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem penilaian siswa pada sekolah berbasis web dapat mengubah sistem penilaian siswa yang saat ini berjalan secara semi terkomputerisasi menjadi sistem yang sepenuhnya dilakukan secara komputerisasi dan dapat diakses secara online sehingga proses penilaian siswa tidak memakan waktu yang lama. Untuk sarannya, kelompok kami menyadari sepenuhnya jika laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari fungsi sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki laporan tersebut, kelompok kami akan melakukan beberapa peningkatan seperti pada sistem keamanan publikasi dan optimalisasi sistem penilaian siswa pada sekolah berbasis web. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami tutup aja. Terima kasih.